Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Di medsos banyak dengan latar belakang, background, kemudian mengatasnamakan agama, padahal tujuannya adalah politik dan kekuasaan. Sampai-sampai menjelekkan Ustadz Yusuf Mansur. Dibandingkan dengan Ustadz Mansur, Anda itu tidak ada apa-apanya, yang mengejek terutamanya. Ya, ilmunya tidak seberapa, akunnya tak lihat, akun yang bodong alias akun yang penuh nafsu politik saja, dan mengatasnamakan Palestina. Jadi gambarnya Palestina semua, kemudian dengan nama Palestina itu kemudian mengejek salah satu ustadz yang berseberangan dengan politiknya. Nah, ini bermasalah. Ustadz Yusuf Mansur dari hafal Quran, pengasuh pesantren Darul Quran, ya kalah ketika politik tahun 2019. Masih sekarang 2 tahun 3 tahun kok tidak move on. Ini maksudnya apa? Gara-gara Ustadz Yusuf Mansur memposting mobil, dan plat nomor di mobil tuh berbeda-beda. Ada yang namanya Ustadz gitu, ada yang namanya orang gitu, memang beda. Tapi ketika posting seperti itu langsung dibully, dikatain macam-macam. Ada yang mengatakan seperti ini, kemudian Ustadz Yusuf Mansur panggilannya malah panggilan-panggilan yang kurang sopan. Maka hal semacam itu penghinaan di media sosial. Maka harusnya Anda bertaubat ya. Pertama, merendahkan, mengejek itu dilarang oleh agama apapun termasuk Islam. Dan kalian itu mengejeknya dengan mengatasnamakan agama, padahal nafsu politik Anda membawa bendera Palestina, kemudian mengejek seorang ustadz. Ini saya kira kalau orang-orang semacam itu jangan berada di Indonesia saja. Jangan berada di Indonesia, negara yang cinta damai, negara yang tidak mau bermusuhan, mencaci maki, propaganda. Lah, akun-akun seperti itu entah orangnya memang wujudnya ada atau memang orang yang disewa, itu tidak boleh berada di permukaan bumi ini, terutama di Indonesia, karena orang-orang seperti itu memecah belah umat. Ulama ini diejek ya, ulama sebelah sana diejek, seakan-akan propaganda, memprovokasi, dan itu bisa-bisa memecah umat. Niat dan tujuannya apa? Gak ada manfaatnya sama sekali ya. Apalagi mengatasnamakan agama ya. Benderanya pun bendera Palestina. Orang Palestina tidak mau ya diatasnamakan Anda kalau Anda itu mengejek seorang ustadz. Dan Ustadz Yusuf Mansur di sini jelas hafal Al-Qur'annya, alim ya. Termasuk disebut bahasanya orang-orang dulu adalah Sayyidina Utsman bin Affannya, karena kedermawanannya, karena kekayaannya, karena kealimannya. Maka diejek-ejek oleh akun yang gak jelas ya, entah disewa atau akun yang propaganda, provokatif, dan tidak ingin Islam bersatu, kepengen mengejek antara golongan satu dengan golongan yang lain, dan mengatasnamakan agama itu. Saya kira orang-orang seperti itu jangan sampai berada di bumi ya.
karena tidak ada manfaatnya, mudaratnya ada, memecah belah ada, adu domba ada, mengejek ulama ada, ya. Maka akun-akun seperti ini, orangnya siapapun, saya harapkan jangan berada di permukaan bumi. Keras ya, nggak apa-apa, biar ngerti ya, bahwa di Indonesia ini cinta damai, jangan sampai ada memprovokasi antara ustadz ya. Saya juga akan mengkritisi terhadap orang-orang yang mengkritik ustadz ya. Entah Ustadz Abdul Somad, entah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Yusuf Mansur, Kiai Said Akil Siroj, dan ustadz-ustadz yang lain. Dia ustadz ya, marwahnya ustadz ada, jangan sampai dihinakan, direndahkan. Kalau direndahkan, dihinakan, kan umat yang di bawah itu kan, ustadz kok dihina, ketika dia ngomong gak akan diikuti. Ya ini efeknya begitu, gak akan diikuti oleh umatnya, efeknya begitu. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abu Somad dihina misalkan, padahal ulama, padahal ustadz, pengikutnya banyak, followersnya banyak. Ketika dihina, ustadz kok gak ada marwahnya sama sekali, diejek, dijelekkan. Lah umatnya ngaruh nanti. Kok umatnya apa? Pengikutnya ngaruh. Ya, pengikutnya Ustadz Yusuf Mansur banyak. Ya, followersnya. Ya. Kiai Said Adi, kalau diejek kan banyak ya akun-akun yang ngejek, merendahkan, mematikan. Kemudian bagaimana orang ini bisa diejek, karena ini ketuanya, ulamanya. Kalau diejek, termasuk kiai atau ustadz yang ada di Muhammadiyah diejek, pengikutnya banyak, tidak boleh. Yang diejek itu harus dipegang, kemudian ditaruh di kantor polisi, dipenjarakan. Harusnya begitu, karena efeknya kepada masyarakat dan umat ya. Saya kira begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, subscribe ya.